Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Salsa Zahra Aulia Yusuf dengan NIM 200106199 akan menjelaskan mengenai interaksi obat dobutamin dan juga metformin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS MKP interaksi obat dengan dosen pengampu apoteker Sani Asmi Ramdhani Lestari M. Pamplin. Berikut adapun studi kasus yang saya dapatkan pada jurnal acuan itu di mana seorang lelaki berusia 66 tahun datang ke instalasi rawat darurat Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan keluhan utama sesak napas. Sesak napasnya itu tidak berkurang dan bertambah berat 1 hari sebelum masuk RS. Tidak ada keluhan nyeri dada dan keringat dingin. Kemudian pasien pernah dirawat dengan keluhan yang sama sebanyak 3 kali. Pasien juga menderita diabetes mellitus dan mengonsumsi metformin. Pasien tidak pernah melakukan kontrol rutin. Riwayat hipertensi dan stroke disangkalnya, dan pasien memiliki riwayat merokok sebanyak 1 bungkus per hari. Berikut adapun hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan paru, pemeriksaan laboratorium. Berikutnya ada perjalanan penyakit, di mana pasien diterapi dengan oksigen masker reservoir, infus natrium klorida, norepinephrine, injeksi furosemid, dobutamin, asam asetilasilat, dan diberi tambahan terapi lisinopril dan warfarin, serta ditambah bisoprolol. Diagnosis penyakit pasien tersebut yaitu pasien mengalami shock kardiogenik yang kemungkinan disebabkan oleh kegagalan fungsi ventrikel kiri akibat kardiomiopati lanjut. Berikutnya apa sih shock kardiogenik itu? Shock kardiogenik adalah suatu kondisi hiperperfusi kritis and organ yang disebabkan oleh penurunan curah jantung dengan volume intravaskular yang adekuat. Kondisi ini biasanya berhubungan dengan karakteristik hemodinamik, di mana tekanan darah sistolik kurang dari 90 mHg lebih dari 30 menit tanpa pemberian inotropik dan vasopresor, berkurangnya clearance, dan peningkatan tekanan pengisian jantung kiri. Kemudian ada penyebab paling sering dari shock kardiogenik ini yaitu kegagalan ventrikel kiri setelah kejadian akut myocardial infarction yang terjadi pada sekitar 8,6% pasien dengan ST segment elevation myocardial infarction atau STEMI dan 2,5% dengan non-STEMI. Penyebab mekanik dapat berubah mitra regurgitasi akut yang parah, ruptur septum ventrikuler, ruptur dinding bebas ventrikel, dan tamponade jantung. Penyebab utama lainnya adalah kegagalan ventrikel kanan terisolasi, miokarditis, kardiomiopati lanjut, penyakit jantung katup, dan aritmia. Nah, kemudian, apa sih diabetes itu? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikamia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Kriteria diagnosa diabetes mellitus yaitu kadar glukosa darah sewaktu lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl dengan keluhan klasik kadar glukosa darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per dl, kadar glukosa darah lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl di 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram. Kemudian penyebab diabetes yaitu oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang, di mana faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat mempengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu yang disebut komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh darah mikrovaskular dan makrovaskular. Nah, berikutnya ada pun obat-obatan dobutamin yaitu indikasi keadaan penurunan kontraktilitas jantung seperti gagal jantung dan dekompensatio cordis atau untuk melakukan dobutamin stress echocardiografi. Untuk dosisnya yaitu 2,5 sampai 10 mcg per kilogram berat badan per menit sebagai infus intravena. Mekanisme kerja obat ini yaitu dobutamin bekerja dengan cara merangsang reseptor beta-1 jantung sehingga meningkatkan kontraksi jantung dan kemampuan pompa jantung. Cara kerja ini dapat meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, dan jumlah darah yang akan dipompa oleh jantung atau cardiac output. Efek samping obat ini bisa berupa
sakit kepala, mual dan muntah, hipotensi, takikardia ventrikular, demam tinggi, dan kaki kram. Kontraindikasinya, pasien yang memiliki riwayat stenosis subaortik, hipertrofi idiopatik, interaksi obatan dengan obat lain, itu peningkatan resiko terjadinya hipotensi dan takikardia jika digunakan dengan obat penghambat alfa seperti penoksibenjamin, peningkatan tekanan darah jika digunakan dengan obat antihipertensi seperti atenolol atau losartan, peningkatan kadar laktat jika digunakan dengan obat metformin dan juga isoniazid. Nah, berikutnya ada metformin. Indikasi dari obat metformin itu untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Dosis awal 500 sampai 850 miligram diminum 1 sampai 3 kali sehari dan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan dosis maksimal 2.550 sampai 3.000 miligram per hari. Mekanisme kerja metformin ini meningkatkan aktivitas hormon insulin, mengurangi pembentukan gula darah di dalam hati, dan menurunkan penyerapan gula di dalam usus. Dan cara kerja ini akan membantu menurunkan kadar gula di dalam darah. Efek samping obat ini bisa terjadi mual atau muntah, sakit ma, diare, rasa logam di mulut, tubuh terasa sangat lelah, dan nyeri otot yang berat. Kontraindikasinya pada pasien dengan asidosis, alergi terhadap komponen sediaan, ataupun gangguan fungsi ginjal yang berat. Interaksi obat ini dengan obat lainnya, peningkatan risiko terjadinya asidosis laktat jika digunakan dengan topiramat, acetazolamid, obat NSAID atau obat antihipertensi seperti ACE inhibitor diuretik loop dan ARB, serta obat-obatan inotropik maupun kronotropik positif seperti dobutamin. Dari kasus tersebut, terdapat interaksi obat di mana dobutamin dengan metformin itu kombinasi keduanya dapat menghasilkan efek farmakokinetik. Dobutamin dapat mengganggu kontrol gula darah dan mengurangi efektivitas metformin dan obat antidiabetes lainnya. Penggunaan bersamaan membuat interaksi metabolisme di mana mengganggu pengendalian glukosa darah karena dapat menyebabkan hiperglikemia, intoleransi glukosa, diabetes mellitus yang baru, dan eksaserbasi diabetes yang sudah ada sebelumnya, serta peningkatan kadar laktat, di mana peningkatan kadar laktat ini dalam darah pada pasien kondisi kritis umumnya berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Saat distribusi oksigen gagal memenuhi kebutuhan oksigen jaringan pada penyakit kritis, terdapat peningkatan ekstraksi oksigen sebagai kompensasi. Apabila ketidakseimbangan antara oksigen delivery dan konsumsi oksigen tidak diperbaiki, pada akhirnya respon kompensasi akan mengalami kelelahan dan menyebabkan terjadinya oksigen debt, hipoksia jaringan secara global, metabolisme anaerob, dan produksi laktat. Kemudian adapun plan yang saya akan paparkan dari kasus tersebut, yaitu edukasi pada pasien dan keluarga yang mengalami syok kardiogenik, pemantauan kadar laktat dalam tubuh, penghentian metformin digantikan dengan obat antidiabetes lain yang lebih cocok dan tidak terdapat efek samping tersebut. Berikan dukungan dan edukasi untuk berhenti merokok pada pasien, edukasi untuk kontrol rutin gula darah, perubahan gaya hidup sehat seperti berolahraga, memakan makanan sehat seperti sayuran hijau dan buah-buahan, serta membatasi konsumsi garam dan gula. Terakhir, edukasi pasien untuk mempertahankan berat badan ideal. Kemudian, adapun daftar pustaka yang menjadi acuan saya. Berikut jurnal acuan yang saya dapatkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.